Assalamualaikum, kembali lagi berjumpa di YouTube channel Ika Tirta Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik sebanyak N. Keterangannya A merupakan bilangan pokok. Bilangan pokok, kemudian N itu adalah pangkatnya. Jadi, A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N, sebanyak pangkatnya. Contohnya, yang pertama 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini, di mana 2 itu merupakan bilangan pokok, maka kita bikin 2 kali 2 sebanyak pangkat. Pangkatnya adalah 4, maka kita kalikan 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2, kalau kita kalikan hasilnya 2 kali 2 4, 4 dikalikan 2 8, 8 kali 2 16. Jadi hasil dari 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Selanjutnya, jika 5 pangkat 2, artinya bilangan pokoknya 5, kita kalikan sebanyak pangkat. Pangkatnya adalah 2, artinya 5 kali 5 sebanyak 2 kali. Kalau kita lihat hasilnya, maka 5 kali 5 itu adalah 25. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Yang pertama, ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, tujuh pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 sama dengan, di sini kalau kita lihat sifat-sifat eksponen itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A di pangkatnya M ditambah N. Jadi ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama-sama A atau sama angkanya. Contohnya di sini tadi 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5. Kita tulis bilangan pokoknya 7, kemudian pangkat M-nya 3, kita tambahkan pangkat N itu sama dengan 5. 7 pangkat 3 tambah 5 itu adalah 7 pangkat 8. Selanjutnya, sifat-sifat yang kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama-sama angka 5, maka sama dengan, kita tulis bilangan pokoknya sama dengan 5, pangkat M-nya 8 dikurang pangkat N-nya 4, maka sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4, sehingga jawabannya 5 pangkat 4. Sifat yang ketiga, dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Jadi ada 2 pangkat ya, di luar sama di dalam. Jika ketemu seperti ini, maka A pangkat M-nya yang di dalam dikalikan dengan pangkat N yang di luar. A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 4 dalam kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 3, maka sama dengan bilangan pokoknya 4, pangkat
M-nya 2 dikali pangkat N 3 sama dengan 4 pangkat 6. Selanjutnya yang keempat. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per dibagi B pangkat M. A dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, dalam kurung 8 per 5 pangkat 2. Maka sama dengan 8 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Atau bisa kita cari karena pangkatnya lebih kecil, 8 pangkat 2. 64 per 5 pangkat 2 hasilnya 25. Sifat yang kelima. Dalam kurung A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Maka sama dengan, ini bilangan pokoknya sama-sama A. Enggak, dalam kurung A pangkat M ditambah P dibagi N. Lebih dari 0. Contohnya 5 per 2 dikali 8 pangkat 7 per 2. Maka sama dengan bilangan pokoknya jadi 8 pangkat M itu 5 ditambah pangkat P 7 dibagi 2 sama dengan 8 pangkat 5 tambah 7 12 dibagi 2. 8 pangkat 12 bagi 2 hasilnya 6, sehingga hasilnya jawabannya adalah 8 pangkat 6. Selanjutnya yang keenam, N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dengan A lebih dari sama dengan 0. Contoh 3 akar 2 pangkat 4 maka sama dengan 2 akar 2 pangkat 4 per 3. 7 A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 7 pangkat 0 sama dengan 1. Atau misalnya X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, berapapun bilangannya, jika dia pangkatnya 0, maka hasilnya tetap akan 1. Sifat ke-8. A pangkat min N, A pangkat min N atau A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Ini negatifnya di sini sudah hilang. Contohnya 8 pangkat negatif 2, maka sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Atau kita cari hasilnya menjadi 1 per 64. Ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.